Lu sering kan lihat konten seliweran di FYP lu? Judulnya manis banget. Gaji UMR, umur 25, punya tabungan 100 juta pertama. Terus isinya apa? Tips bawa bekal dari rumah, stop beli kopi, sama nabung di reksadana saham. Gua kasih tahu satu hal. Itu semua omong kosong. Lu nonton itu konten, terus lu lihat saldo rekening lu yang isinya cuma sisa remah-remah gaji bulan lalu, dan lu mulai ngerasa gagal. Lu ngerasa bodoh. Lu ngerasa lu miskin karena lu kurang disiplin, kurang mindset, kurang manifestasi. Dengerin gua baik-baik. Lu nggak punya 100 juta bukan karena lu kebanyakan beli seblak. Lu nggak punya 100 juta bukan karena lu kurang pinter ngatur duit. Lu nggak punya duit karena lu lagi di gaslighting sama sistem ekonomi yang emang nggak dirancang buat lu jadi kaya, tapi dirancang buat lu tetap kerja sampai tua cuma buat bayar cicilan. Hari ini, gua bakal bongkar matematika busuk di balik ilusi 100 juta ini. Gua bakal tunjukin kenapa berhemat itu nggak bakal bikin lu kaya kalau fondasinya udah bobrok dari awal. Siapin mental lo, karena fakta nggak peduli sama perasaan lo. Kenapa narasi UMR bisa punya 100 juta ini laku keras? Karena harapan adalah dagangan paling laris buat orang miskin. Influencer keuangan butuh konten, bank butuh nasabah daru, platform investasi butuh user. Siapa target pasarnya? Lu, kaum UMR yang lagi panik lihat masa depan. Mereka jual mimpi, lu beli pakai waktu dan kesehatan mental lo. Mereka bilang kemiskinan itu masalah mindset, padahal faktanya ini masalah matematika. Coba kita pakai logika orang waras. Konten-konten itu mengasumsikan hidup lu itu linear, lurus terus kayak jalan tol. Tapi realitanya, hidup lu itu kayak jalanan berlubang di Pantura pas musim hujan. Ban bocor, genteng rumah ortu ambruk, adik sakit tipes, kondangan temen tiap minggu. Variabel bencana ini nggak pernah masuk di rumus Excel para influencer itu. Dan ketika bencana itu datang, tabungan lu ludes, lu nyalahin diri sendiri lagi. Padahal, emang sistemnya yang maksa lu main Russian roulette sama nasib. Sekarang kita bedah datanya, biar lu sadar kalau lu bukan orang bego. Lu cuma lagi sial hidup di era ekonomi yang brutal. Lu ngerasa nggak sih, lu kerja makin keras, lembur makin gila, tapi duit lu rasanya segitu-gitu aja? Itu bukan perasaan doang, itu data. Data Bank Indonesia sama BPS bilang, inflasi pangan atau makanan yang lu makan tiap hari, itu naiknya bisa sampai 8,47%. Sementara, rata-rata kenaikan UMR lu cuma 4,9%. Lu ngerti artinya apa? Artinya, secara real, gaji lu itu turun. Tiap tahun lu makin miskin walaupun slip gaji lu angkanya naik. Harga telur sama beras naiknya kayak roket, gaji lu naiknya kayak siput stroke. Gimana caranya lu mau nabung 100 juta kalau buat beli kebutuhan dasar aja persentasenya makin nyekek leher? Nyuruh orang UMR nabung agresif di kondisi inflasi begini, itu sama kayak nyuruh orang lari maraton sambil kakinya ditembak. Rumus hemat pangkal kaya itu cuma berlaku buat mereka yang nggak punya beban keluarga. Mayoritas dari lu adalah sandwich generation. Lu biayain hidup lu dan lu bantu biayain hidup orang tua lu. Di sini matematikanya hancur. Survei biaya hidup layak di Jakarta itu tembus rupiah 14,8 juta buat rumah tangga. UMP Jakarta cuma 5,4 juta. Ada gap hampir 10 juta, bro. Lu mau hemat kayak gimana buat tutup lubang 10 juta itu? Makan Promek melang. Lu mati duluan sebelum saldo lu nyentuh 100 juta. Konten kreator bilang, sisihkan 20% di awal. Realita bilang, gaji numpang lewat, sisa 20.000 di akhir bulan. Ini bukan soal lu nggak disiplin. Ini soal income lu yang emang nggak cukup buat hidup layak. Apalagi buat numpuk kekayaan. Karena gaji nggak cukup dan tekanan sosial makin gila, apa yang terjadi? Data OJK 2025 bilang 60% Gen Z pengeluarannya lebih besar dari pemasukan. Dan kemana mereka lari? Bukan ke tabungan, tapi ke pinjol dan pay later. Lu gali lubang buat nutup lubang. Lu beli gengsi pakai duit masa depan yang bahkan belum lu terima. Alih-alih dapat 100 juta, lu malah dapat teror debt collector. Dan sistem ini seneng banget. Bank seneng lu ngutang karena lu jadi sapi perah abadi lewat bunga, denda, dan biaya admin. Mereka nggak mau lu kaya, mereka mau lu mampu bayar cicilan. Itu dua hal yang beda, bro. Terus solusinya apa? Apa kita pasrah aja jadi gembel? Nggak, kita harus ganti strategi.
stop main pakai aturan mereka. Langkah 1, stop merasa bersalah. Berhenti nyalahin diri lu karena belum punya 100 juta. Kalau lu gaji UMR, lu bisa makan 3 kali sehari, gak punya utang pinjol, dan masih bisa tidur nyenyak, lu udah sukses. Itu prestasi di ekonomi yang gila ini. Validasi diri lu sendiri, jangan minta validasi dari angka di rekening. Langkah 2, fokus keluar dari zona UMR, bukan berhemat di zona UMR. Lu gak bisa jadi kaya dengan cara menghemat gaji UMR. Itu kayak meres jeruk yang udah kering, gak bakal keluar airnya. Energi yang lu pakai buat mikirin cara hemat 500 perak, mending lu pakai buat mikirin skill apa yang bisa gua pelajari biar gua gak dibayar murah lagi. Fokus naikin income, bukan neken spending sampai lu gila. Cari side hustle, pelajari skill digital, dagang, apa aja. Keluar dari kolam UMR secepatnya. Langkah 3, dana darurat lebih besar dari investasi. Lupain dulu saham, kripto, atau reksadana kalau dana darurat lu masih 0. Fokus kumpulin dana buat nafas kalau ada bencana. Motor rusak, sakit, PHK, itu prioritas. Jangan gaya-gayaan jadi investor kalau genteng bocor aja lu harus ngutang. Ingat bro, video ini bukan buat bikin lu pesimis. Gua cuma mau lu realistis. Jangan mau dimabuk sama mimpi palsu yang dijual orang-orang yang hidupnya jauh lebih enak dari lu. Perjalanan finansial lu itu maraton, bukan lari sprint 100 meter. Gak usah ngiler lihat pencapaian orang lain. Fokus sama piring lu sendiri. Perbaiki fondasi lu, naikin skill lu, dan jangan biarkan sistem ini bikin lu ngerasa kecil. Ingat bro, bank itu bisnis, temen lu itu sales. Satu-satunya orang yang peduli sama dompet lu cuma lu sendiri. Stop jadi sapi perah, mulai jadi tuan rumah.